Yo yo, yo yo. Selamat datang kembali di sini, di mari, neng kene. Berjumpa lagi dengan Serpi Film, iya kan? Kali ini Serpi Film akan melanjutkan alur cerita Pokemon 2019 atau Pokemon Master Journey The Series Part 28. Oke, tanpa berlama-lama langsung ke alur ceritanya. Di lab penelitian terlihat di mana Koharu telah pulang sekolah. Seperti biasa, ia terlebih dahulu bermain dengan Eevee dan One Punch. Tak lama kemudian Profesor Sakuragi muncul dan mengatakan ke Koharu jika tugas yang dikerjakannya akan selesai. Mendengar itu, Koharu merespon jika dirinya akan turut menemani di ruangan Profesor Sakuragi dengan membaca buku. Ketika Koharu sedang memilih buku, tiba-tiba sebuah buku terjatuh. Buku tersebut memperlihatkan gambar 2 ekor Pokemon. Karena kedua Pokemon tersebut mempesona, Koharu sampai mengimajinasikannya. Namun terlihat salah satu dari Pokemon tersebut bersedih. Mungkin yang di sebelahnya adalah induknya. Setelah itu Koharu mencoba melihat cover buku tersebut dengan judul Cerita Bersamamu di Hutan Luminous Maze. Setelah itu, Koharu menanyakan ke Profesor Sakuragi terkait kedua Pokemon yang ada di buku tersebut. Ternyata adalah Ponyta dan Galop yang berasal dari prefektur Galar. Kedua Pokemon tersebut memiliki bentuk berbeda dengan yang ada di prefektur Kanto. Fakta lainnya adalah kedua Pokemon tersebut bukan ibu dan anak. Tapi ternyata Galop adalah evolusi dari Ponyta. Karena Koharu penasaran dengan kedua Pokemon tersebut, ia lalu meminta izin ke Profesor Sakuragi untuk pergi ke Galar, diikuti Satoshi dan Go yang turut serta. Singkat cerita, mereka pun pergi ke hutan Luminous Maze, prefektur Galar. Sesampainya di sana terlihat Eevee yang tak sengaja menabrak jamur, dan jamur tersebut menjadi menyala. Melihat kejadian tersebut, ternyata Koharu sudah mengetahui jika misteri-misteri itu sudah tertulis di buku. Sama halnya Ponyta dan Galop. Karena tinggal di hutan tersebut, kedua Pokemon itu mendapat bentuk yang istimewa. Sebelum mereka menyusuri hutan, Satoshi dan Go melihat seekor Pokemon Nemashu. Karena Nemashu tersebut kabur, mereka berdua pun mengejarnya dan meninggalkan Koharu. Lantas Koharu hanya terbelalak menyaksikan tingkah Satoshi dan Go. Tak lama kemudian Koharu dikejutkan dengan kemunculan Ponyta. Tapi Pokemon tersebut langsung pergi. Koharu pun mengikutinya. Sementara itu Satoshi dan Go masih mengejar Nemashu. Seperti biasa Go yang menangkapnya. Kembali ke Koharu, yang mana Ponyta membawanya bertemu dengan Galop. Di sana diperlihatkan jika kaki Galop sedang terluka, seperti imajinasi Koharu sebelumnya. Lalu di sana Ponyta terlihat sedih karena memang saat mencoba mengobati Galop, kekuatan Ponyta tidak cukup untuk menyembuhkannya. Sampai kemudian Koharu membuka buku tentang penyembuhan Galop. Di dalam buku tersebut terdapat sebuah gambar mengenai bunga 7 warna, yang mana air tetesan bunga tersebut dapat menyembuhkan Galop. Melihat bunga tersebut, Ponyta langsung bergegas untuk mengantar Koharu. Sementara itu Satoshi dan Go sedang mencari keberadaan Koharu hingga rintik hujan pun turun. Di sana mereka tak sengaja melihat tempat yang terang dan langsung mengunjungi tempat tersebut. Tiba-tiba seseorang muncul dan mengatakan jika mereka kurang pink. Satoshi dan Go yang kaget langsung mengatakan tujuannya jika mereka sedang mencari seseorang yang tak lain adalah Koharu. Tapi orang tersebut tak mau menjawab pertanyaan Satoshi dan Go jika belum menjawab kuisnya. Lantas setelah kuis ngaco tersebut, orang itu memberikan pakaian berwarna pink ke mereka. Kembali ke Koharu, di sana Koharu dan Eevee terlihat sangat kelelahan. Ditambah lagi mereka menerima sedikit luka-luka. Karena hal tersebut Ponyta mencoba mengobati Eevee. Lantas setelah itu tanpa diduga Eevee turut meniru teknik Heal Pulse milik Ponyta dan langsung menyembuhkan Koharu. Setelah beristirahat, Koharu pun melanjutkan perjalanan sampai mereka berhasil ke tempat tujuan.
Namun di sana tiba-tiba ada 3 ekor Pokemon Peroba yang menghadang. Ketiga Pokemon tersebut sangat jahil dan mencuri tas serta Tupperware milik Koharu. Di saat Koharu terlihat kebingungan karena ia harus cepat mendapatkan tetesan bunga 7 warna. Karena hal tersebut, Eevee mencoba untuk meniru kejahilan ketiga Pokemon Peroba tersebut. Sampai kemudian Koharu menyadari jika ketiga Pokemon Peroba itu ingin main bersama mereka. Setelah selesai bermain, ketiga Peroba itu dengan senang hati mengambilkan air, tetesan bunga 7 warna, serta langsung mengembalikan tas dan Tupperware milik Koharu. Setelah mendapatkan air tersebut, Koharu langsung kembali menemui Galop dan mencoba memberikan air tersebut ke Galop. Setelah Galop meminumnya, luka yang ada di kaki Galop akhirnya sembuh. Namun Galop tak memiliki daya untuk berdiri. Hingga kemudian Ponyta mencoba menggunakan Hell Pulse dan diikuti Eevee yang turut membantu. Setelah itu Galop dan Ponyta membawa Koharu dan Eevee pergi. Sementara itu Satoshi dan Go masih bermain kuis-kuis ngaco. Hingga tak lama kemudian Koharu datang. Di sana Satoshi dan Go terpaku melihat kedatangan Koharu yang menunggangi Galop. Saat Satoshi dan Go mencoba mendatanginya, Galop dan Ponyta langsung pergi. Scene lalu berpindah di lab penelitian. Di sana Koharu terlihat baru bangun dari tidurnya. Hingga tak lama kemudian Satoshi dan Go datang dan mengabarkan jika tugas Profesor Sakuragi telah selesai. Lantas Koharu langsung mengikuti mereka untuk menemui Profesor Sakuragi. Sementara itu buku cerita bersamamu di hutan Luminous Maze halamannya berpindah ke gambar Ponyta dan Galop beserta seorang wanita. Apakah itu Koharu? Kemudian pada keesokan harinya di Taman Sakuragi terlihat Satoshi dan Go sedang adu pedang-pedangan menggunakan daun bawang. Di sana tujuan Satoshi berlatih dengan Go adalah supaya Satoshi dapat menemani Kamonegi saat berlatih. Tiba-tiba sebuah batu besar hancur yang mana dihancurkan oleh Kamonegi. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil. Pasalnya setelah Kamonegi dikalahkan oleh Erlade, pada tiap harinya Kamonegi terus-terusan berlatih. Tak lama kemudian Profesor Sakuragi dan Renji menemui Satoshi dan Go. Di sana Profesor Sakuragi mengabarkan ke Satoshi jika ada tempat latihan yang cocok untuk Kamonegi yang bertempat di prefektur Kalos. Tak hanya Kamonegi, Strike tiba-tiba muncul menemui Go dan berkeinginan untuk ikut latihan. Mereka lalu berangkat ke Kalos dengan menaiki pesawat. Singkat cerita perjalanan akhirnya sampai di tujuan, yakni Aula Kekesatriaan. Di sana mereka disambut oleh salah satu dari Elite Four Kalos yang bernama Gampi, beserta Pokemon Gilgard yang mendampinginya. Setelah itu Satoshi memperkenalkan diri ke Gampi, dan tujuannya datang adalah untuk melatih Kamonegi. Sementara Go akan melatih Strike. Di sana terlihat Gampi yang terpana dengan tatapan Kamonegi. Sesudah pengenalan mereka kemudian bersiap dengan memakai zirah. Kemudian Gampi menerangkan mengenai latihannya, yakni antara trainer dan Pokemon harus dapat melewati berbagai tantangan dan rintangan. Dan ketika berhasil mereka akan mendapat penghargaan Neck Medal. Gampi lalu menginstruksikan untuk latihan pertama, yakni dengan berlari mengelilingi aula kekaisaran tersebut. Saat sedang berlari, Go terlihat tergopoh-gopoh dan mengeluhkan karena baju zirah yang dikenakannya ternyata memiliki bobot sangat berat. Berbeda dengan Satoshi yang begitu semangat dan menikmati latihannya.
Sampai kemudian di tengah pelarian tiba-tiba seekor Pokemon Dainos muncul. Pokemon tersebut ternyata memiliki kekuatan medan magnet. Namun di sana Satoshi dan Go tidak menyerah untuk terus berlari, sehingga Gampi menyuruh Dainos untuk melepas mereka. Hingga pada akhirnya mereka pun berhasil menyelesaikan ujian pertamanya. Kemudian di ujian yang kedua, Gampi menyuruh mereka untuk memasuki aula kekaisaran yang bernama Labirin Kecemasan. Di sana Kamonegi langsung pergi begitu saja dengan sikap dinginnya tanpa memedulikan Satoshi. Namun Satoshi dan Go tetap mengejarnya, serta diikuti Pikachu yang ingin ikut. Tapi Gampi langsung menahan Pikachu. Dan Gampi mengatakan ke Pikachu jika tujuan dari ujian saat ini adalah untuk melatih dan mempererat hubungan antara trainer dan Pokemon. Maka dari itu Gampi mengajak Pikachu untuk menunggu di luar. Lalu berlanjut di mana Satoshi dan Go mendapati jalan bercabang. Tiba-tiba jeruji besi jatuh dan memisahkan mereka. Lantas mereka pun berpisah untuk segera menuju ke tujuan. Awalnya kita diperlihatkan di mana perjalanan Go dan Strike yang bertemu dengan lawan. Di sana terlihat di mana antara Go dan Strike memiliki ikatan untuk saling melindungi. Dan hal tersebut ternyata dipantau oleh Gampi melalui kamera pengawas. Lalu Gampi mencoba untuk memberi tantangan ke Satoshi dengan memunculkan Dedenne. Dedenne. Ternyata Kamonegi tidak peduli ketika Satoshi terkena serangan dari Dedenne. Tak sampai sana, Gampi pun mencoba kembali untuk menguji Satoshi dan Kamonegi. Yang hasilnya tetap sama, di mana Kamonegi masih tak merespon. Setelah itu Satoshi dan Kamonegi dihadapkan dengan jalan buntu. Di sana Satoshi mengajak Kamonegi untuk kembali. Namun Kamonegi menolak dan memilih untuk menghancurkan tembok yang menghalang tersebut. Gampi yang mengawasi Satoshi dan Kamonegi terlihat salut dengan Kamonegi karena memiliki semangat juang dan kekuatan yang besar yang membuatnya tak kenal mundur, semacam kesatria penyendiri. Tapi di sana ada satu hal yang membuat Gampi cemas, yang mana Satoshi dan Kamonegi masih belum bisa bersatu. Hal tersebut dapat membuat Kamonegi tidak bisa menemukan kekuatan sebenarnya. Kembali ke Satoshi dan Kamonegi, yang mana tiba-tiba Kamonegi terjatuh ke dalam jebakan. Di sana Satoshi mencoba untuk menolong Kamonegi. Namun yang menjadi masalah, daun bawang Kamonegi malah yang terjatuh ke dalam lubang tersebut. Tanpa pikir panjang, Satoshi langsung melompat. Setelah insiden itu, Satoshi mengembalikan daun bawang Kamonegi dan melanjutkan lagi perjalanannya. Sementara di sisi lain, Gampi terlihat lebih tenang karena mengetahui jika Kamonegi mulai berubah. Hingga akhirnya Satoshi dan Go bertemu kembali. Ternyata mereka telah berhasil menyelesaikan ujian kedua tersebut. Di sana Gampi lalu menginstruksikan untuk melanjutkan ujian yang ketiga dan memberi mereka pedang. Scene kemudian berpindah di mana mereka akan melakukan ujian dengan hanya membuka pintu. Sementara itu kunci dari pintu tersebut dibawa oleh seekor Pokemon Clefairy atau Pokemon pengoleksi pintu. Di sana Gampi menjelaskan jika trainer dan Pokemon harus bekerja sama merebut kunci dari Clefairy. Sementara dirinya juga turut andil menjaga Clefairy. Di sana Satoshi dan Go terlihat kewalahan menghadapi Gampi. Sampai kemudian mereka berdua merencanakan di mana Satoshi dan Kamonegi akan menghadapi Gampi dan Gilgard. Sementara Go dan Strike akan mengambil kunci dari Clefairy.
Sampai kemudian terlihat Satoshi yang terpojok. Melihat hal tersebut, Kamonagi pun teringat dengan perkataan Satoshi dan juga rasa percaya Satoshi ke dirinya. Sampai kemudian mereka akhirnya berhasil untuk bekerja sama, sekaligus Go juga berhasil mendapatkan kuncinya. Kali ini ujian mereka akhirnya selesai dan mendapatkan lencana naik medal. Tak sampai sana, Gambi juga memberi tawaran ke Go mengenai Strike untuk dievolusikan. Dan benar saja, Strike pun berevolusi menjadi Hasam. Di sana Satoshi juga mengajak Kamonagi untuk balas dendam dengan Erlade, Pokemon milik Rinto, dan to be continue. Oke, cukup sekian, jadi itulah alur cerita dari Pokemon 2019 atau Pokemon Master Journey The Series Part 28. Jangan lupa support channel kami, like, komen, subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.